Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hairiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model penetapan harga aset kapital atau Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Capital Asset Pricing Model adalah model penilaian aktiva modal atau model penentuan harga aktiva yang dipergunakan untuk menentukan harga suatu kapital aset dengan mengingat karakteristik atau risiko aktiva tersebut. CAPM digunakan untuk mengukur risiko portofolio yang tidak efisien dalam lingkup pasar modal yang dinotasikan sebagai B, beta. Hubungan ini mempunyai dua fungsi penting. Pertama, menyediakan tolak ukur tingkat imbal hasil untuk mengevaluasi alternatif investasi yang mungkin. Kedua, model ini akan membantu kita membuat dugaan mengenai return yang diharapkan atas aset yang belum diperdagangkan di pasar. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan sebuah alat untuk memprediksi keseimbangan return yang diharapkan dari suatu aset berisiko. Pokok dari asumsi ini adalah kita mencoba untuk memastikan bahwa individu adalah mirip satu sama lain, kecuali dalam hal besarnya kekayaan awal dan sikap penghindaran terhadap risiko. Istilah-istilah penting dalam CAPM. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan Capital Asset Pricing Model. Istilah-istilah tersebut adalah yang pertama yaitu risiko sistematis atau systematic risk. Risiko sistematis adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan yang berhubungan dengan seluruh pergerakan pasar saham dan tidak dapat dihindari. Risiko sistematis atau dikenal dengan risiko pasar atau risiko umum merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Risiko sistematis timbul sebagai akibat dari pengaruh keadaan perekonomian, politik, dan sosial budaya, di mana mempunyai pengaruh secara keseluruhan. Risiko yang kedua yaitu risiko tidak sistematis, unsystematic risk. Risiko tidak sistematis merupakan bagian dari risiko yang tidak umum dalam sebuah perusahaan yang dapat dipisahkan. Risiko yang tidak sistematis atau dikenal dengan risiko spesifik atau risiko perusahaan adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Dalam manajemen portofolio, disebutkan bahwa risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Risiko yang ketiga yaitu risiko pasar, market risk. Risiko pasar sering disebut juga sebagai interest rate risk. Nilai investasi akan menjadi turun ketika suku bunga meningkat, mengakibatkan pemilik investasi mengalami capital loss. Capital Asset Pricing Model CAPM merupakan model yang secara parsimoni sederhana bisa menggambarkan atau memprediksi realitas di pasar yang bersifat kompleks. Beta. Capital Asset Pricing Model atau CAPM menjelaskan bahwa beta merupakan alat pengukur risiko yang relevan dan terdapat hubungan yang positif dan linear antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan beta. Jika kita ingin mengetahui sumbangan suatu saham terhadap risiko suatu portofolio yang didiversifikasi secara baik, tetapi kita harus mengukur risiko pasarnya, dan ini membawa kita untuk mengukur kepekaan saham tersebut terhadap perubahan pasar. Kepekaan tingkat keuntungan terhadap perubahan-perubahan pasar biasa disebut sebagai beta investasi tersebut. Garis pasar modal atau capital market line. Hubungan antara risiko dan return portofolio efisien akan menghasilkan garis pasar modal atau capital market line, CML. Garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return harapan dan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Dalam CAPM, semua investor akan memegang portofolio pasar, yang merupakan portofolio pembanding terhadap portofolio lainnya yang diukur. Investor akan mengharapkan premium risiko untuk membeli sebuah aset berisiko seperti saham. Jika investor memegang portofolio yang didiversifikasi dengan baik, maka mereka harus tertarik dalam risiko portofolio daripada risiko sekuritas individual.
Saham yang berbeda akan mempengaruhi sebuah portofolio yang didiversifikasi dengan baik secara berbeda. Risiko relevan bagi sebuah saham individual adalah kontribusinya pada risiko dari sebuah portofolio yang didiversifikasi dengan baik. Garis pasar sekuritas atau security market line. Garis pasar sekuritas atau security market line (SML) adalah sebuah spesifikasi CAPM akan bagaimana risiko dan tingkat laba yang dibutuhkan untuk aset, sekuritas atau portofolio apapun adalah terkait. Garis pasar sekuritas adalah garis yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis. Teori ini mengajukan sebuah hubungan linear antara risiko aset dan tingkat laba yang dibutuhkan. Security market line atau SML digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang, yaitu menilai tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas individual pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu, beta. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada kondisi pasar yang seimbang, harga sekuritas seharusnya berada pada security market line atau SML, karena titik pada security market line menunjukkan tingkat return harapan pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu. Teori pembentukan harga arbitrase atau arbitrase pricing theory. Arbitrase adalah memperoleh laba tanpa risiko dengan memanfaatkan peluang perbedaan harga aset atau sekuritas yang sama. Aktivitas arbitrase merupakan elemen yang menentukan dari pasar sekuritas yang modern dan efisien. Para pelaku arbitrase atau arbitrage mengacu pada para profesional yang mencari setiap celah kesalahan harga sekuritas di area tertentu. Sebuah peluang arbitrase terjadi jika seorang investor dapat memperoleh laba yang tidak berisiko dengan tanpa melakukan investasi. Dalam hal ini, peluang arbitrase dapat timbul jika satu saham dijual dengan harga yang berbeda pada dua bursa yang berbeda. Sifat penting dari portofolio arbitrase bebas risiko adalah bahwa setiap investor, tanpa memperhatikan sikapnya terhadap risiko atau kekayaan yang dimiliki, akan mengambil posisi yang tidak terbatas terhadap peluang arbitrase. Teori pembentukan harga arbitrase atau arbitrage pricing theory. Teori penetapan harga arbitrase atau APT adalah model penetapan harga aset yang didasarkan pada gagasan bahwa pengembalian aset dapat diprediksi menggunakan hubungan linear antara pengembalian yang diharapkan dari aset. Dalam APT, ekspektasi pengembalian surat berharga berhubungan secara linear dengan keamanan dari faktor-faktor, yakni dengan titik tangkap bersama yang sama dengan tingkat bunga tanpa risiko. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor. 1. Pendekatan bergantung pada makroekonomi dan variabel-variabel pasar keuangan yang diasumsikan meliputi risiko-risiko sistematis dari ekonomi. Pendekatan yang kedua bergantung pada karakteristik-karakteristik perusahaan yang kemungkinan dapat menjelaskan perbedaan sensitivitas terhadap risiko-risiko sistematis sebelum membuat portofolio-portofolio dari saham-saham dengan karakteristik tersebut. Sekian dari presentase saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.